Ayu memaksa Aisyah untuk menikah dengan Arif. Ibu, ini tikar tuh. Stop. Kamu mau kemana? Mas sudah bilang kan tadi sama kamu. Diam di rumah aja. Semua ini harus dihentikan, Mas. Aku harus segera ketemu ibu. Mas Amir harus dikuburkan, Mas. Jangan harap lah, Restu. Ibu kan udah bersumpah. Mas Amir nggak akan dikuburkan sampai Bisma memenuhi janjinya. Mas, dalam aturan agama kita, jenazah itu nggak boleh dibiarkan lama-lama. Mas Amir itu harus segera dikuburkan. Kenapa Mas biarkan ibu melanggar aturan agama sih? Melanggar sumpah apa? Melanggar aturan apa? Hah? Yang ada di sini yang melanggar tuh Bisma. Bisma udah sumpah di bawah Al-Quran, Restu. Mas dengar ya. Kalau Mas memang menghormati Mas Amir, tolong segera kuburin jenazahnya. Oke, Restu. Jangan hinakan Mas Amir dengan cara seperti ini, Mas. Mas Amir itu harus segera dikuburkan. Jadi tolong, Mas. Iya, Restu benar. Tolong izinkan Mas Amir untuk istirahat dengan tenang. Lebih baik kita kuburkan secepatnya. Aku mohon. Jangan siksa Mas Amir seperti ini. Ayo Mbak Sakinah, kita segera kuburkan Mas Amir. Perempuan itu sudah gila. Sampai kapan dia di situ? Apa dia biarkan mayat anaknya sampai busuk tidak dikubur demi kepentingannya? Bisma, aku mau lihat sampai kapan kamu mampu bertahan. Aku akan tetap di sini sampai kau keluar dan memenuhi janjimu. Restu! Apa yang kamu lakukan, Restu? Anak durhaka kamu. Bu, kasihan Mas Amir, Bu. Tolong deh, biarkan dia beristirahat dengan tenang. Iya, Bu. Lebih baik kita harus menguburkan secepatnya Mas Amir. Apa hakmu? Aku ini istrinya, Bu. Mas Amir itu suamiku. Jadi aku punya hak untuk ini, Bu. Kamu memang istrinya Amir, tapi Amir tidak pernah menganggapmu. Kamu hanya dipandang sebelah mata. Perempuan tidak berguna. Iya, memang Mas Amir tidak pernah mencintai aku, Bu. Tidak pernah menghargai aku. Tapi apa? Aku mencintai Mas Amir, Bu. Aku mohon. Kita harus segera menguburkan Mas Amir, Bu. Jangan Ibu manfaatkan kematian Mas Amir ini untuk ambisi Ibu. Dia anakku. Aku yang membesarkan dia dengan susah payah.
Jangan pernah kamu merasa lebih berhak daripada aku. Ibu boleh tampar aku, Bu. Boleh, Bu. Tapi aku mohon, Bu. Jangan siksa Mas Amir seperti ini, Bu. Aku mohon. Jangan sentuh jenazah anakku. Tanganmu sudah kotor. Kamu sebenarnya tidak pernah mencintai Amir. Kamu cuma mencintai Bisma. Sampai akhir hayatnya. Kamu tidak pernah mencintai Amir. Dasar perempuan khianat. Tadi kamu bilang Amir anak. Hah? Tega kamu melakukan dia seperti ini? Ibu macam apa kamu? Amir meninggal gara-gara kamu. Ambisi kamu yang berlebihan. Kamu ingin menguasai semua. Jangan ikut campur. Memangnya siapa kamu? Hah? Pergi kamu. Pergi kamu. Arif, ibu suruh kamu jaga adikmu. Tapi sekarang adikmu malah ada di sini. Bu, Ambil tali tambang. Ibu akan ikatkan jenazah kakakmu dengan tubuh ibu. Supaya kalau ada yang mencuri, ibu tahu. Cepat ambil. Mas. Jangan, Mas. Mas, ingat, Mas. Bawa sini. Sekarang, antar adikmu pulang. Bawa pulang. Kurang ajar. Hei, Ningrum! Bilang sama anakku Bisma, suruh dia menghormati janjinya. Barang siapa yang tidak menghormati janjinya, dia akan membusuk di neraka. Kak, mau apa kamu kesini? Mau mengejek dan menertawakan aku? Lihat Aisyah, mereka itu hanya mikirin kamu. Gak ada yang peduli sama aku. Puas kamu. Kamu udah mengacaukan semuanya. Mereka akan tetap di sana. Dan Mas Bisma akan tetap di sini menolak permintaan Bu Rahayu. Kamu benar-benar gak peduli sama aku. Aku peduli Kak sama kakak. Aku peduli. Ngomong kosong. Kamu itu hanya peduli sama Dinda. Mas Bisma juga hanya peduli sama dia. Kalian itu lupa kalau kalian punya saudara yang berhak kalian bela. 1 atau 2 bulan lagi perut aku akan semakin membesar. Dan udah gak bisa ditutupi. Kalau sampai aku gak jadi nikah dan keluarga ini harus menanggungnya. Semua ini karena kamu, Aisyah, karena kamu. Kamu benar-benar terkutuk. Kenapa ibu harus melahirkan anak seperti kamu? Aisyah, Bu Ranti, nak, ada yang ingin Ibu bicarakan sama kamu. ada apa? Ibu tunggu di pintu belakang ya. Sebenarnya kita mau kemana sih, Bu? Udah, ayo kamu ikut Ibu aja. Ini kemana? Kesana, kesana. Restu. Nak, Ibu tinggal sana dulu ya, kamu temuin dia.
Aku sangat khawatir dengan kamu, Aisyah. Tapi alhamdulillah, kamu selamat sampai ke sini. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Restu? Aku nggak mau menikah sama Mas Arif. Aku nggak mau. Shh, Aisyah. Aku sudah pikirkan cara untuk mengatasi semua ini. Makanya aku minta Bu Ranti untuk antar kamu ke sini, Aisyah. Tapi Restu, aku nggak bisa melihat peluang sedikit pun untuk lolos dari masalah ini. Pasti ada. Peluang sekecil apapun, pasti ada. Dan kita harus coba. Caranya gimana? Kita tinggalin desa ini. Kita bangun kehidupan baru buat kita di luar desa ini. Jadi maksud kamu melarikan diri? Enggak, itu nggak mungkin terjadi, Restu. Gimana nasib keluargaku, ha? Aku punya tanggung jawab besar di pundakku, Restu. Nggak mungkin lari. Kak Vita sudah mau menikah dan kenapa sih kamu nggak berpikir ke arah sana, Restu? Aisyah, tapi cuman itu satu-satunya solusinya. Enggak. Itu bukan solusi. Justru itu akan membuat masalah baru. Kamu nggak lihat apa yang menimpa Mas Hilman? Hah? Kenapa sih kamu bisa berpikir sampai situ? Ini bukan Restu yang aku kenal, tau nggak? Restu nggak pernah berpikir se-egois ini. Aisyah, tunggu Aisyah. Aisyah, tunggu Aisyah. Enggak pasti Aisyah, aku tunggu nggak mau sebentar. melakukan hal konyol ini. Aku Aisyah, nggak mau. Aisyah, dengerin aku. Dengerin aku dulu. Aku tahu kamu pasti menolaknya. Karena kalau sampai kamu setuju, aku benar-benar kecewa sama kamu, Aisyah. Maksud kamu? Maafkan aku, Aisyah. Tadi itu aku cuma nguji kamu doang. Uji apa? Aku harap kamu tuh gak marah. Karena bukan itu rencana aku sebenarnya. Pasti kamu keterlaluan kayak gini, bisa-bisanya bercanda di saat genting seperti Jangan ini. sakit dong. Aisyah, tolong kamu dengar dulu ya rencana Restu. Seperti Ibu pernah bilang sama kamu, kalau Restu ini harapan kita, nak. Oke, apa rencananya? Oke. Kita atur pernikahan Mbak Vita besok. Dan setelah Mbak Vita sudah menikah, kita sudah setengah jalan menuju kemenangan. Dan tidak akan ada lagi tekanan di dalam keluarga kamu, Aisyah. Ibu aku juga udah gak punya pilihan lain kecuali menguburkan jenazahnya Mas Amir. Restu, apa kamu nggak lihat ibu kamu sampai tiduran di depan rumah sambil ngikat badannya di jenazahnya Mas Amir? Bahkan dia selalu ngeliat siapapun yang keluar dari rumahku. Gini, kita keluar dari rumah secara diam-diam. Bawa Mbak Vita dan keluarga kamu keluar dari desa ini. Kita atur pernikahannya Mbak Vita di luar desa ini. Itu nggak mungkin, Restu. Shh, aku udah atur semuanya kok. Aku bahkan sudah menghubungi keluarga mempelai pria. Dan mereka setuju. Nggak mungkin. Itu sangat mustahil, Restu. Dan risikonya terlalu besar. Resikonya sebesar apapun, kita harus mencobanya, Aisyah. Jangan pernah menyerah. Ya. Oke, kalau gitu cuman ada satu masalah lagi. Siapa yang akan menghubungi Mas Bisma? Aku. Kamu? Gak mungkin lah. Mas Bisma pasti akan menghajar kamu lah, Restu. Tapi kan aku bukan musuhnya, dan aku tuh bukan penakut. Lagian Aisyah, kalau memang aku tuh seorang penakut, aku tuh gak mungkin jatuh cinta sama kamu. Oke, aku percaya sama kamu. Restu, semangat dan optimisme ini yang membuat aku gak mungkin sanggup berpaling darimu.
Sudah, sekarang gini aja. Biar ibu saja yang ketemu sama Bisma. Nanti Bisma ibu ajak ke sini. Gimana? Iya, tapi Bu, aku minta Ibu hati-hati ya. Jangan sampai ketahuan Ibu Rahayu. Iya, sayang. Ibu akan hati-hati. Ibu tinggal dulu ya. Hati-hati, Bu ya. Iya. Ibu bilang apa? Ada yang mau ketemu saya. Iya, Bisma. Mungkin dia bisa membantu kamu dari masalah yang sedang kamu hadapi sekarang ini. Ibu nggak bisa cerita ini sama kamu. Nanti kamu akan tahu dengan sendirinya waktu kita nggak banyak. Ayo, jangan sampai kamu keluar dari sini, anak buah Rahayu nanti tahu, ya. Ayo. Ya, ayo. Cepet, nak. Mana orangnya, Bu? Itu dia. Ini. Iya. Oh, kamu ya? Kakak kamu mengobrak-abrik rumahku. Ibu kamu menjaga halaman rumahku agar kami semua tidak bisa keluar. Sekarang kamu bilang kamu mau membantu kami keluar dari masalah. Hah? Kamu pikir aku percaya? Cih! Astagfirullahaladzim. Bisma, cukup, nak. Udah. Kenapa ini aja? Kamu sekongkol sama dia? Mas, Restu ini susah payah untuk nyatuin kita di sini supaya nolongin kita. Menolong kita? Aisyah, dia hanya menghina aku. Menghina kebodohan aku. Mas, boleh nggak sih sekali ini aja kamu dengerin Restu? Sekali ini aja. Bisma, tolong denger ibu, nak. Tolong tahan emosi kamu ya, nak ya. Dengarkan dulu apa rencana Restu. Kalau kamu nggak setuju nggak masalah, tapi tolong hargain dia, ya. Anak ini punya rencana. Rencana apa? Aku yakin di balik rencana ini ada tipuan yang merugikan kita semua. Dia sama seperti ibunya, licik. Astagfirullahaladzim. Bisma, tolong jaga emosi kamu ya, nak ya. Ibu tahu masalah ini sangat rumit buat kita semua. Tapi kalau kamu marah-marah terus, nggak akan selesai jalan keluarnya, nak. Ya. Oke, aku kasih kamu kesempatan. 15 detik, nggak lebih. Besok pagi, sebelum matahari pagi benar-benar muncul, kita harus menyeludupkan semua orang keluar desa. Sebuah truk pengangkut jerami sudah aku siapkan. Truk akan diparkir di jalanan sepi, tidak jauh dari rumah Mas Bisma. Bawa semua orang keluar rumah lewat pintu belakang. Jangan sampai ada yang melihat. Jerami itu akan menyembunyikan kalian untuk menyelundup keluar ke desa sebelah. Bu Ranti berjaga di dalam rumah, buat aktivitas ringan supaya ibu mengira kalian masih berada di dalam rumah. Kalian bawa apa? Jerami, Pak, mau dijual. Yakin cuma jerami? Bener, Pak, jerami, Pak. Kalau saya temukan selain jerami di belakang truk kalian, kalian berdua mau tanggung jawab? Iya, Pak. Oke. Andre? Ya, Bos. Ini pedangnya, Bos. Terima kasih. Kamu sudah membantu kami. Hanya itu yang terbaik yang bisa aku lakukan sekarang. Restu, kamu pasti akan kecewa dengan keputusanku ini. Aisyah.
Buktikan kata-katamu bahwa kamu akan menyerahkan diri untuk saya nikahkan dengan Arif. Aku nggak bisa membiarkan kamu mengorbankan diri kamu sendiri. Aku berserah diri kepadamu ya Allah. Terjadilah apa yang telah menjadi takdirmu. Aku ini masih istri sah kamu, Mas. Pakai mau belaga punya istri